efek berupa gambar dengan menggunakan Canva itu juga termasuk kecerdasan artifisial AI. Adapun capaian pembelajaran kita pada hari ini adalah di mana peserta didik atau kamu mampu memahami konsep dasar dari kecerdasan artifisial, mengoperasikan aplikasi AI secara bertanggung jawab, serta mengaplikasikannya untuk menyelesaikan masalah sederhana secara kolaboratif. Adapun tujuan pembelajarannya adalah di mana kalian mampu yang pertama menjelaskan konsep dan fungsi dasar perangkat kecerdasan artifisial. Yang kedua, mengoperasikan salah satu perangkat AI untuk kebutuhan pembelajaran. Yang ketiga, mengaplikasikan AI secara kolaboratif untuk menyelesaikan tugas sederhana. Yang keempat, menunjukkan sikap kritis, etis, dan bertanggung jawab dalam penggunaan AI. Apa itu artificial intelligence atau yang kalian kenal dengan AI? Kecerdasan artifisial atau artificial intelligence atau AI adalah teknologi yang membuat komputer atau mesin mampu melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Tugas tersebut meliputi berpikir, belajar, memahami informasi, mengambil keputusan, dan memecahkan masalah. Adapun konsep dasar daripada KA, yang pertama, mesin dapat belajar dari data. Semakin banyak dan semakin baik data yang digunakan, maka semakin baik pula kemampuan AI dalam memberikan hasil, di mana disebut dengan machine learning. Contohnya AI mengenali pola dari teks, gambar, ataupun suara. Yang kedua, AI menggunakan algoritma atau langkah-langkah atau aturan yang digunakan untuk memproses data dan menghasilkan jawaban. Algoritma membantu AI menentukan tindakan dan keputusan berdasarkan informasi yang ada. Yang ketiga, AI meniru cara berpikir manusia, seperti mengenali pola, memahami bahasa, membuat prediksi, dan memberikan rekomendasi. Yang keempat, AI membutuhkan peran manusia yang berperan dalam memberikan data, menentukan tujuan penggunaan AI, mengontrol dan mengevaluasi hasil AI. Dan yang terakhir, AI digunakan untuk membantu kehidupan manusia. Konsep utama AI adalah membantu manusia agar pekerjaannya menjadi lebih cepat, efisien, dan akurat dalam berbagai bidang maupun kehidupan kita sehari-hari. Adapun contoh perangkat AI. Yang pertama, kalian tadi gambar apa? Ini chat GPT. Yang kedua, Google. Yang kedua, ini ada Google Docs, Google Dokumen. Yang ketiga, ini udah tahu kan? Yang keempat, PowerPoint Designer. Yang kelima, yang kelima ada Google Translate. Yang keenam ada YouTube. Nah, kita ambil dulu salah satunya ya. Contoh perangkat AI. Yang pertama adalah chatbot berbasis AI, di mana dia menjawab pertanyaan, membantu memahami materi yang sulit dan sebagainya. Yang kedua, contohnya Google Dokumen, di mana dia merupakan pengolahan teks berbasis AI, di mana dia memberi ejaan dan tata bahasa, menyusun kalimat lebih baik, memperbaiki struktur tulisan. Yang ketiga ada Canva, contohnya, yaitu pengolahan gambar berbasis AI. Contohnya dia membuat poster atau presentasi, menghasilkan ilustrasi pembelajaran, mengirim gambar secara otomatis. Yang keempat ada PPT Designer, di mana AI ini digunakan untuk presentasi. Kamu menyusun slide secara otomatis. Terus pada PPT Designer juga dia bisa memberikan saran data lengkap dan visual yang baik, mempercepat pembuatan presentasi. Lalu ada Google Translate atau Google Terjemahan yang sering kita pakai, di mana AI ini merupakan penerjemah bahasa yang menerjemahkan teks asing dengan latihan bahasa juga. Baru terakhir ada ini yang paling sering kita gunakan, yaitu YouTube. Di situ ada YouTube recommendation, di mana AI pencarian dan rekomendasi informasi.
ada AI dibanding enggak. Semua dikonsep oleh pemikiran manusia yang diciptakan untuk membantu kalian lebih efisiensi dalam waktu. Terus selanjutnya kita mau realisasikan, kita menggunakan kecerdasan artifisial ChatGPT atau Gemini. Coba kalian buka ChatGPT atau Gemini yang ada di handphonenya. Tolong jangan buka yang lain, Gemini atau ChatGPT. Nah, prompt yang perlu dilihat di sini, berikan saya data mengenai banjir di Kota Medan tahun 2021 sampai 2025 lengkap dengan kerugian dan korban jiwa. Oke, ada yang menggunakan ChatGPT? Coba lihat jawabannya, sama nggak jawaban kita? Lihat ChatGPT. Berbeda? Berbeda-beda kan jawabannya kan? Nah, kalian buka itu, kita akan masuk ke konsep dasar AI tadi ya. Kita masuk ke konsep dasar AI. Yang pertama, mesin dapat belajar dari data. Semakin banyak dan semakin baik data yang digunakan, semakin baik pula kemampuan AI dalam memberikan hasil atau disebut dalam machine learning. Sekarang dari waktu satu pada ChatGPT atau Gemini kalian, dia sudah dapat nggak data yang kalian minta? Dapat. Baru yang kedua, AI menggunakan algoritma, langkah-langkah tahunan yang digunakan untuk memproses data dan menghasilkan jawaban. Dia tersusun nggak? Tersusun kan? Yang ketiga, AI meniru cara berpikir manusia, mengenali pola, memahami bahasa, membuat prediksi dan memberikan rekomendasi. Ada nggak di hal-hal seperti ini? Ada. Memberikan rekomendasi kan, membuat prediksi juga. Terus juga ada bahasa yang mudah kita pahami di dalam itu. Baru ada pola-pola seperti urutan-urutan tadi yang kita baca. Baru yang keempat, AI membutuhkan peranan manusia, berperan dalam memberikan data, menentukan tujuan penggunaan AI, mengontrol dan mengevaluasi hasil AI. Nah, dalam ChatGPT atau Gemini kamu, data yang diberikan itu melalui apa? Coba kalian cari. Data yang diberikan itu mereka dapatnya dari mana? Laporan pemerintah. Berarti pemerintah membuat laporan yang diupload dalam sebuah sistem, ya kan? Jadi dibaca oleh kecerdasan artifisial tadi atau AI tadi. Berarti betul kecerdasannya? Yang kelima, AI digunakan untuk membantu kehidupan manusia agar lebih cepat, efisien, dan akurat. Nah, dalam contoh tadi, misalnya Miss ngambil dari Indonesia. Yang pertama, coba kalian perhatikan daripada ringkasan di ChatGPT atau Gemini kalian ditanya sama Miss. Apa yang kurang daripada itu? Apa kekurangan daripada si ChatGPT yang atau Gemini yang kalian dapatkan? Apa yang kurang dalam informasi yang mereka berikan? Ada? Mereka adalah memperkenalkan banjir itu apa dalam ChatGPT, tidak kan? Yang kedua, mereka meletakkan nggak Kota Medan itu di mana, di provinsi apa dan kecamatan apa yang banjir sebenarnya? Tidak ada. Yang kedua, mereka ada nggak menginformasikan korban jiwa ataupun kerugian pada setiap tahunnya, mulai dari 2021, 2022 sampai dengan 2024? Ada. Di tahun 2021 ada kerugian dan korban jiwa? Korban jiwa
Korban jiwanya aja. Kerugiannya tidak ada di tahun 2022. Sama di tahun 2023. Ada kerugian ataupun korban jiwa yang kalian dapatkan? Di tahun 2022. Kerugian ada. Kerugiannya ada. Kerugiannya berapa yang kamu dapatkan, Dek? Tapi di sini bilang kerugian finansial, tidak ada angka kerugian finansial dan penyampaian bisa ditemukan sebagai angka resmi teragregasi di sumber media nasional. Ya berarti tidak ada, tidak ditemukan. 2024 ada ditemukan? Oh, ada, pastinya ada dua. Ada ditemukan korban jiwa. Kalau kerugiannya ada? Ada juga. Berikutnya Miss tidak ada. 2025 dengan info-info yang terbaru ini ada? Ada. Korban jiwa ada, kerugian juga ada. Nah itulah perbedaannya kecerdasan artifisial dengan kita. Apa yang kita harapkan pada kecerdasan artifisial itu tidak semuanya ada. Mereka hanya merangkum dari data-data yang ada. Misalnya kita masuk ke pemanfaatan. Pemanfaatan adalah pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. Di mana pemanfaatan PA dalam pembelajaran adalah membantu memahami materi pembelajaran. Yang kedua, membuat rangkuman dan catatan. Yang ketiga, mencari ide proyek atau tugas. Yang keempat, melatih keterampilan berpikir kritis. Sudahkah kalian menggunakan ini? Yang pertama, membantu memahami materi pembelajaran. Kalian pasti ada materi yang kalian ketahui kan? Tapi ketika kalian menggunakan kecerdasan artifisial ini, ada beberapa hal yang mampu kalian pahami. Yang kedua, membuat rangkuman dan catatan. Yang ketiga, mencari ide proyek atau tugas. Yang keempat, melatih keterampilan berpikir kritis. Belum terjadi. Nah, kalau melatih keterampilan berpikir kritis ini adalah ketika kalian diberikan sebuah jawaban. Kalian merasa nih jawabannya kurang pas. Itu adalah cara berpikir kritis kamu. Saya kan mengetahui apa yang salah dan apa yang benar pada kecerdasan artifisial yang diberikan jawabannya. Ada pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai asisten virtual. Baru ada navigasi dan peta digital. Ada rekomendasi musik dan video. Ada pengelolaan jadwal dan informasi. Apakah kalian sudah melakukan ini semua dalam kehidupan sehari-hari? Kita bahas satu asisten virtual. Hey Google, carikan saya benda warna hijau. That is assistant virtual. Yang kedua, navigasi dalam peta digital. Sudah menggunakan Gmail? Sudah pernah menggunakan Google Earth? Belum. Ada yang udah kan? Belajar kelas 11. Google Earth itu aplikasi yang gambar bumi. Kita tinggal search sama dengan Gmail, tapi dia lebih ke penampakan bumi yang asli. Ya, diagrafi. Yang ketiga, apakah dia merekomendasi kamu video video? Mau kita buka Spotify? Ada kan? Yang keempat, pengelolaan jadwal dan sebuah informasi. Ada ketika kalian membuat jam 10, tolong buatkan alarm saya mengenai saya harus melakukan dance hip hop. Misalnya, kan? Itu kamu sudah melakukan pengelolaan jadwal
12 melihat kondisi Tapanuli Utara yang dilanda banjir yang kita lihat seperti saat ini. Terlihat pada gambar di sini, yaitu evaluasi kami pertama. Terlihat seorang relawan sisi kanan sedang termenung sedih dengan melihat kondisi daerah Tapanuli yang kita lihat saat ini yang dilanda banjir. Beberapa rumah warga dan juga beberapa rumah ada di sini termasuk yang dilanda banjir akibat longsor dan hujan dari hujan. Di sini ada beberapa warga yang sedang meminta tolong, ada juga yang tenggelam dan beberapa pepohonan yang tumbang akibat longsor karena hujan. Di sini terlihat seorang Sisingamaraja sedang termenung karena melihat tempat tinggalnya dulu Tapanuli Utara, yaitu Tapanuli Utara yang dilanda oleh banjir. Terus ada di mulai ini berikut evaluasinya. Kalau yang di sini gambarnya lebih terang dari gambar sebelumnya. Jadi kayak gambar itu hidup, terus masyarakatnya lebih realistis. Dan itu dibandingkan sebelumnya, kan kalau misalnya yang sebelumnya itu Singamangarajanya kan kayak lebih gelap kan, terus kelihatannya juga nggak terlalu fokus gitu pada mukanya, jadi nggak kelihatan. Kalau yang bagi sebenarnya ya dia menghadap ke sini, itu kayak menemui masyarakat yang ada di Taman Utara itu. Dan di sini juga terdapat sama pohon-pohon tumbang, terus hewan-hewan yang tenggelam. Coba kita perlihatkan berarti saya kasih keluar gambar pertama lebih terlihat realistik menggunakan Gemini dibandingkan gambar kedua menggunakan ChatGPT. Seperti kalau kita menggunakan ChatGPT lebih mendapatkan kesan yang kita inginkan dibandingkan dengan Gemini. Saya kasih tepuk tangan untuk silakan perwakilan dua orang. Selamat pagi teman-teman. pagi. Jadi kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang membuat lagu dari artificial intelligence yang bernama Sulu AI. Di sini Sulu AI itu adalah artificial intelligence yang berfungsi untuk membuat lagu dan juga sebagai pembimbing pembuat lagu dari produser pembuat lagu. Nah, di awal ini kami ada membuat prompt awal, yaitu kami menanyakan kepada ChatGPT terlebih dahulu apa prompt yang cocok untuk lagu deforestasi versus nebulisasi untuk dijadikan lagu dan dibuat ke Sulu AI. Nah, hasilnya itu kami mendapatkan Berarti ini liriknya ya, sama. Ini udah evaluasi. Yang pertama, ini ada liriknya. sebentar ya teman-teman.
Nah, yang bisa kalian di sini, ini adalah hasil dari pertama kali setelah kami minta pendapat untuk membuat prompt kepada seluruh AI. Ini adalah hasil pertama prompt yang diberikan oleh ChatGPT agar dimasukkan ke dalam prompt AI. Berarti setelah kalian sudah memasukkan ke dalam sumber AI, inilah musiknya. Coba kita dengarkan ya. Hutan menangis, daun gugur sunyi, air sungai keruh membawa janji mati. Ranting patah, burung pergi tak kembali, semua hilang, semua diam. Oke, kalau misalkan dengan prompt yang sudah dievaluasi, Nah, setelah itu, karena kami merasakan lagu yang dihasilkan oleh sumber AI yang pertama kali kurang memuaskan kami, sehingga kami membuat prompt baru yang disempurnakan oleh dari sumber AI sendiri. Jadi bukan dari ChatGPT, melainkan disempurnakan oleh sumber AI. Jadi hasilnya seperti ini dan lagunya seperti ini. Hening hutan kini bersuara, daun gugur menangis luka. Dulu hijau memeluk langit, akan kuat jaga bumi. Kini gergaji memecah sunyi, Api datang tanpa hati. Air membawa duka, terletak kehilangan arah. Jika nah, kesimpulan yang bisa diambil dari kelompok 3 ini adalah mereka dalam memasukkan waktu tersebut masih perjuangan awalnya dia masih menggunakan akal pikiran manusia. Yang pertama, kalian menggunakan aplikasi kecerdasan apa? Kecerdasan artifisial itu menggunakan apa? ChatGPT. Mencari promptnya pakai ChatGPT. Gitu. Baru setelah dari ChatGPT ada hasilnya, kalian langsung masukkan ke Canva AI atau kalian masih mengolah data tersebut jadi kalian yang bikin ini sendiri. Langsung di Canva AI-nya, berarti kalian langsung mencari dengan prompt yang bisa dibikin di Canva AI. Hasilnya seperti ini. Sedangkan yang hasil evaluasinya ini bagaimana? Apa yang terjadi sehingga bisa sedetail ini? Apa prompt yang kalian lakukan yang kedua? Apakah masih sama-sama menggunakan ChatGPT atau menggunakan kecerdasan artifisial lainnya? Atau kalian langsung membuat jadi Canva AI sehingga dia langsung mendapatkan hasil? Kami tetap cari kami di sini juga teman-teman, kayak ada beberapa kami nambahin juga mas. Ada Biasanya beberapa. kayak soalnya yang di sini kan kayak kurang kita semua kurang gitu, jadi kami berkembang juga soalnya kita belajar juga. Oh, berarti kalian ada mengubah desain-desain daripada si posternya ini. Kalau untuk kata-katanya, Kata-katanya berapa kami dari ChatGPT? beberapa tuh yang kamu dari ChatGPT. Nah, oke, berarti kesimpulannya pertama itu prompt kalian itu bersifat lebih sederhana. Sedangkan prompt kedua itu lebih kalian cari daripada kayak kondisi banjirnya, tanda-tanda banjirnya, tanah longsornya apa seperti itu. Nah, oke baik. Berarti kalian bisa menggunakan aplikasi ChatGPT dan Canva secara bersama. Kasih tepuk tangan. Oke, selanjutnya kita membahas pada kesimpulan di akhir. Bahwasanya
moral, serta mampu mempertanggungjawabkan atas tindakan yang dia lakukan. Sedangkan kalau PA itu dia tidak punya perasaan dan emosi, yang ditiru hanya sebuah ekspresi manusia, tapi melalui sebuah teks, suara ataupun gambar, tanpa benar perasaan apa yang kita rasakan, dan mereka tidak mampu mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Lalu selanjutnya, kesimpulannya, manusia dan AI memiliki peran yang berbeda. Manusia memiliki perasaan, kesadaran, dan nilai moral, dan kemampuan berpikir yang tidak dimiliki oleh AI. Nah, sementara itu AI adalah teknologi cerdas yang diciptakan manusia untuk membantu pekerjaan menjadi lebih cepat dan efisien. Nah, AI itu bukan sayang manusia. Anak-anak ibu, AI bukan sayang manusia, melainkan alat bantu untuk kita. Yang dimana di masa depan bukan milik AI saja, tetapi milik manusia yang mampu berpikir, beradaptasi, dan menggunakan teknologi dengan bijak. Jadilah generasi yang tidak takut pada teknologi, yang mampu bekerja bersama AI, dan tetap berpikir kritis dan kritikal. Karena manusia yang cerdas adalah manusia yang mampu memanfaatkan AI, bukan dikendalikan olehnya. Jadi kesimpulan yang dapat kita dapatkan hari ini adalah gimana ketika kamu menggunakan sebuah kecerdasan artifisial, gunakan dengan sebaik-baiknya. Tidak ada yang mampu menggantikan manusia oleh karena teknologi yang semakin berkembang. Kita lihat semakin banyak ya teknologi ataupun kecerdasan AI yang bisa menggantikan manusia. Tapi yang perlu kalian ingat di awal adalah kecerdasan artifisial itu kecerdasan yang dibuat oleh manusia, yang diciptakan oleh manusia. Mau sebagaimanapun mereka membangun, kalau tidak ada data-data terbaru, mereka tidak akan mampu. Semua awalan tetap ada di tangan manusia. Manusia yang membuat peradaban itu semakin berkembang, semakin berkembang pula teknologi yang ada di dunia. Seperti itu. Jadi kendalikanlah dirimu, jangan juga kamu tidak tahu akan teknologi yang ada, teknologi di masa depan. Kamu harus lebih prepare pada dirimu sendiri. Jangan jadikan dia sebagai sainganmu, tapi gunakan dia sebagai teman dalam kehidupan sehari-hari. Bisa? Oke, demikianlah perkenalan mengenai AI tadi. Miss berharap pembelajaran ataupun pembahasan hari ini bisa anak-anak Miss gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Boleh juga lebih lagi mencerna sebuah berita-berita yang menggunakan AI. Karena kita adalah pengguna sosial media terbanyak juga di Indonesia, dan kalian juga generasi sekarang lebih cepat menangkap teknologi yang ada. Jadi disarankan ke anak-anak Miss ke depannya juga bisa bersaing dalam pengembangan teknologi sehingga boleh membantu dunia dan Indonesia ini menjadi lebih maju. Perkenalkan saya Saudara Medan. Marisu Maroha Tuhan. Baik, terima kasih untuk hari ini. Silakan duduk. Kita akan menyelesaikannya dengan doa yang mungkin boleh bisa dibawakan oleh Nathanael. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan kami telah menyelesaikan pembelajaran kami Tuhan.